Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Feminine dan Masculine untuk setiap serinya aku ya. Dan di sini aku bakal mulai untuk seri yang spesial Valentine. So aku bakal mulai dari Twin Flames. Di sini energi Februarinya, terutama di Valentine ini ya, 2023. Oke, kita lihat oracle-nya, tarotnya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya, di description box. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara astrologi Hindu. Dan psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke. So, kita lihat oracle-nya. Untuk Divine Feminine Special Valentine ya, 2023. Gimana energi kamu? Ada kartu yang jatuh sebentar. Oke, jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget tuh jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, dan yang jatuh di sini ada Two of Cups. Oke, sebelum aku mulai pembacaan kamu Divine Feminine, aku pengen jelasin ya, apapun yang tentang Divine Masculine, Divine Feminine yang kamu ketahui dari channel lain, I'm sorry, kemungkinan besar nggak akan sama dengan apa yang aku jelaskan di sini ya. Karena apa yang aku jelaskan, aku bagi untuk kalian semua adalah ini adalah perjalanan spiritual kamu dengan diri kamu, yaitu dengan jiwanya kamu. Oke, jadi ini bukan tentang kamu harus bersama dengan dia, dan bukan berarti ini adalah suatu hubungan yang harus bersatu secara fisik ya, namun hubungan yang membuat kamu satu dengan jiwanya kamu. Dan karena kamu satu jiwa dengan dia ya, dan bereinkarnasi di kehidupan sekarang Divine Feminine, itulah energinya bentrok, berantakan. Dan Divine Masculine dan Divine Feminine pasti akan ada perpisahan, nggak mungkin nggak, sudah pasti ada no kontak, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun. Kenapa? Karena ada kematian ego di sana, dan Divine Masculine pasti akan pernah mencari alasan atau mencoba memulai suatu hubungan baru dengan orang lain. Kenapa seperti itu? Karena dia butuh membandingkan energi yang ada, yang dia punya, dengan kamu Divine Feminine. Karena kalau enggak, kemungkinan besar dia adalah soulmate kamu, dan which is itu bukan hal yang buruk dan bukan hal yang jelek, no. Lebih bagus justru kalau kamu mempunyai seorang soulmate dan dia adalah soulmate kamu. Kemungkinan besar kalian bersama itu kuat banget, karena akan ada banyak kecocokan dan akan ada banyak jalan agar kalian bersama. Dan di sini Divine Feminine, energi kamu ngasih lihat kalau kamu udah satu dengan jiwa kamu, energi kamu lebih ringan, lebih nyaman, kamu ngerasa justru lebih bahagia, enjoy. Dan aku ngeliat kamu attract atau menarik banyak cinta, kasih sayang terhadap kamu juga. Knight of Pentacles ini tarot yang memang warnanya gelap, hitam gitu ya, cukup dramatis, namun aku suka untuk membawa energi, pakai ini untuk membawa energi yang deep, intense ya, seperti halnya energi Divine Masculine ataupun Feminine. Dan Divine Feminine udah bisa mengendalikan diri dia, sudah menjadi seorang Queen of Swords, dan mengendalikan pedang ini, sword yang berapi ini, dan hidup dia nggak lagi terkontrol oleh emosi dan perasaan yang nggak penting, udah bisa menerima ya kalau memang jalan kita nggak ada, ya mau gimana. Dan kamu juga menyadari kalau biarpun kamu sayang dan cinta, atau kasarnya kalian memang benar-benar twin flames, tapi kalau Divine Masculine tidak ingin bersama kamu dan memilih energi orang lain karena energi kamu dengan dia sangat intens, ya bisa apa gitu. Karena kita harus paham dia juga manusia biasa yang mempunyai keinginan dan perasaannya sendiri, karena nggak semua orang mampu dengan intensitas energi yang ada. Apalagi aku ngelihat orang yang memang ada
di dalam perjalanan twin flames itu kemungkinan besar dia pasti mempunyai zodiak atau nakshatra di astrologi Vedic yang memang sangat dekat atau bertautan dengan energi Scorpio. Namun gak harus seorang Scorpio, no. Namun bakal ada prominent planetnya dia secara berchartnya ada di Scorpio, ya. Kenapa seperti itu? Karena ada energi tentang deep psychology isunya kamu, tentang intensitas, trauma, kesakitan, sih. Dan ada energi Saturn juga. Saturn kan pindah udah ke Aquarius, ya. Ini membantu kamu sih untuk memenuhi hidup kamu. Dulu kamu ngerasa kurang tanpa divine masculine, justru kamu ngerasa lengkap dengan diri kamu tanpa perlu orang lain, dan kamu menyadari cinta dan kasih sayang utama ya kamu punya dan kau berikan ya terhadap diri kamu sendiri, ya. Divine feminine dan si high priestess, secara energi spiritual kamu sangat-sangat luar biasa bagus, ya. Sangat dewasa, sangat jujur. Aku ngeliat kamu banyak menarik orang yang juga ingin serius sama kamu, orang yang memang untuk kamu, jodoh kamu, atau energi divine masculine juga tertarik lagi ke kamu. Karena aku ngeliat ada energi seseorang yang bisa jadi jodoh kamu. Aku nggak bisa pastiin dia ini siapa, divine masculine atau divine feminine, orang lain atau soulmate. Karena energi yang bisa benar-benar memastikan adalah kamu harus memasuki masa spiritualitas. Kamu harus menghadapi yang namanya dark night of the soul, terbukanya cakra kamu, spiritually awaken, ya. Kamu harus terbangun secara spiritual, dan kamu sendiri yang bakal melihat itu. Si Nine of Swords ini semua bakal meminta namanya kesakitan ego, karena ego kamu bakal dihancurkan, ego yang memaksa, ego yang ingin kembali bersama dia. Pokoknya itu harus dihancurkan, dipatahkan sampai kamu gak ada keinginan untuk bersama lagi, sampai kasarnya kamu udah gak peduli labelnya ini twin flame, soulmate atau apapun juga. Yang kamu inginkan hanya tenang dan damai dengan diri kamu sendiri, sih. Dan bahkan kamu akan meragukan diri kamu sendiri, apakah kamu gila, kamunya mungkin ngerasa halu gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena jiwa kamu sedang mengetuk, membantu kamu lihat mana yang benar-benar halusinasi ataupun yang bukan. Aku ingat ada yang komen berapa minggu lalu, sadarlah, dia bilang tentang orang-orang yang berhalusinasi. Dan jujur komennya bagus untuk membuka aku ke suatu pembacaan baru sih. Nanti mungkin aku akan buat pembacaan tentang twin flames dan halusinasi agar lebih jelas, ya. Cuman aku nggak begitu suka cara dia membicarakannya dengan sedikit menilai atau judging dengan buruk. So, aku nggak membiarkan komennya ada di situ, ya. Namun bagus untuk membuka peluang untuk sebuah pembacaan baru sih. Six of Wands, energi yang lebih light sih. Two of Swords, ibaratnya kalaupun hidup kamu masih seperti ini atau terasa lebih berat, kamu merasanya ya lebih enjoy, lebih bahagia, kamu bisa ngehandle diri kamu. Divine feminine, kamu benar-benar under control sih. Eight of Swords, kamu nggak lagi memberikan kesakitan terhadap diri kamu sendiri, dan kamu nggak berharap buruk juga terhadap siapapun yang nyakitin kamu, karena kamu sadar mereka pun yang menyakiti kamu juga mereka orang yang sakit, dalam artian mereka juga ada kesakitannya sendiri. Begitu juga divine masculine. Jadi aku ngeliat kamu ikhlas memaafkan walaupun gak ada kata maaf dari dia misalnya, atau gak ada closure dari dia, atau gak ada penjelasan akhir dari dia. Oke. Six of Pentacles dan Knight of Swords dan Knight of Cups. Oke, ada Eight of Cups sih. Kamu benar-benar udah moving on, udah keluar dari kesakitan kamu, kecewaan. Bukan hanya dari kesakitannya, bukan hanya dari orangnya. Kebanyakan orang, atau aku dulu juga sama seperti ini, aku adalah orang yang moving on dari orangnya, bukan dari kesakitannya. Jadi kalau aku udah pisah atau moving on dari orang yang pernah bersama aku, ya aku misalnya membuka hati untuk orang lain dulu, ya waktu aku masih sekolah, aku enjoy, bahagia karena ada energi baru gitu, harapan baru. Namun saat mantan atau siapapun orang lain yang mengingatkan aku tentang masa lalu, di situ aku tertrigger, aku marah, aku emosi. Dan sekarang aku paham sekali, dulu aku bukan moving on,
namun aku hanya sedang pindah tempat, bukanlah yang benar-benar udah ikhlas, udah menerima. No, aku hanya pindah benar-benar ya, cuman moving forward, cuman pindah ke masa depan, ke orang lain, namun kesakitannya masih sama, kekecewaannya masih sama. Si itu yang membuat membuat hubungan aku setelahnya itu berat ya, karena aku mudah tertrigger oleh masa lalu, dan secara tidak sadar aku membuat pasangan aku harus bertanggung jawab atas kesakitan yang aku alami dulu. Itulah kenapa kita harus benar-benar mengikhlaskan masa lalu kita sebelum bersama orang yang baru, karena kasihan orang yang baru, dia ya kalau memang dia ikhlas menerimanya, that's okay gitu, it's luck, itu keberuntungan untuk kamu gitu ya. Cuman nggak semua orang bisa menerimanya. Itu ada orang yang bisa menerima masa lalu kita, ada orang yang enggak gitu ya. Mau sayang apapun ya, aku sering banget menerima, terutama laki-laki. Biasanya aku sering banget menerima, ngerasa laki-laki sulit untuk menerima masa lalu pasangannya gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia juga nggak moving on dari masa lalunya sih. Kalau energi itu kamu dengan pasangan kamu ketemu, ya udah jadinya begini, energinya bakal begini. Beginilah yang terjadi dalam perjalanan Twin Flames ya. Kamu yang belum moving on, ya dia juga belum moving on. Namun jiwa kalian udah satu, ya kalian berasal dari satu jiwa, ya udah bertabrakan aja energinya. Berbeda kalau kalian udah bener-bener selesai sebelum kalian ketemu. Itulah kenapa bakal memberikan karma yang besar untuk perjalanan Twin Flames, untuk menyadari waktu yang ada saat kalian berpisah nggak sama-sama adalah waktu untuk healing, bukan menunggu, bukan hanya berharap tanpa melakukan apa-apa, bukan hanya bertanya kapan dia balik terus baru kita berharap, namun kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak belajar dari kesalahan. Itulah yang menjadi banyak banget kesalahan Divine Feminine yang aku temukan. Itulah yang membuat mereka terjebak di energi Divine Masculine, nggak pernah kembali ya. Divine Masculine nggak pernah kembali ya karena tahu gitu, energinya kalau dia kembali ya bakal sama sih, siapa yang mau disalahkan gitu. Dan bukan berarti aku menyalahkan, dan maksudnya adalah siapa yang harus bertanggung jawab kalau bukan diri kamu sendiri, Divine Feminine. Dan aku ngeliat sebagian besar dari kalian udah melewati dan ngerasakan benar-benar apa yang aku bilang. Jujur aku sudah di masa yang memang kurang lebih seperti itu, namun aku nggak mau bilang ini sebenarnya harus Twin Flames ataupun soulmate, karena dengan begitu aku mengurangi atau membuat batasan, atau apapun juga dalam energi ini terbatas gitu. Padahal ini energi atau cinta yang bisa berbentuk apa aja. Itulah kenapa aku mungkin suatu saat bakal cerita soal halusinasi ya sih. That's good, karena aku juga belajar tentang psikologi modern, jadi aku bisa jelaskan juga secara psikologi nantinya. Okay, namun untuk Divine Feminine really good ya, good job, kamu benar-benar bagus energi kamu. Dan aku ngelihat semakin kamu ada di energi yang seperti ini, kamu belajar menyadari diri kamu, menerima diri kamu, seseorang akan menerima kamu lebih daripada Divine Masculine pernah menerima kamu dulu. Dan kamu bakal takjub, orang ini kayak udah tahu siapa kamu ya, karena dia dengan kamu ya memiliki energi yang sama ya, energi yang kalian udah melewati banyak hal sih. Jadi dia tahu tanpa kamu katakan, tanpa kamu perlu kamu bilang, dia tahu apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan. Dan aku lihat sebagian dari kalian akan merasa jatuh cinta lagi, entah dengan orang baru atau Divine Masculine. Namun aku ngerasain ini bisa energi orang baru dalam artian jatuh cinta, namun jatuh cinta yang benar-benar pure, really sih, cinta yang bukan menggebu-gebu seperti awal hubungan kamu dengan Divine Masculine sih, namun cinta yang steady, yang seimbang, yang damai. Ada energi Libra yang dimulai dari pertemanan, pendekatan sih, yang belajar dia memahami situasi dan kondisi masing-masing, memahami hidup satu sama lain, yang gak akan membuat kamu berjuang sendirian ya. Dia akan memperjuangkan kamu
gitu sih. Dan dia juga tidak akan membuat kamu buang-buang waktu bersama dia. That's the good thing. Okay, so apakah ini divine masculine? Kita lihat di pembacaan selanjutnya aja. Okay, kita lanjut setelah video ini. So I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ya, bye bye. Bye bye divine family. Ya, aku cuci tangan.